Sejauh mana sih sebetulnya kecantikan saya? Seperhatian apa sih pria sama saya? Ya, sehingga lepas kontrol dia. Ya, itulah namanya yang saya katakan bahwa mungkin ini adalah mencari jati diri yang salah. Tentang siapa saya, tapi dia terseret ke arah-arah yang lebih negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kubis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, tidak lupa sebelum lanjut ke topik, izinkan Kang Kubis mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kubis hingga saat ini dan alhamdulillah berkembang ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 wanita yang mudah tergoda. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa disinyalir bahwa dia adalah wanita yang mudah digoda ya, karena tergoda tentunya. Nah, ini apa saja yang harus kita pahami sebagai seorang pria, karena di sini jujur ketika bicara menggoda mungkin lebih bisa diawali dari pria bisa ya ini. Tapi biasanya ketika wanita yang mudah tergoda ini juga suka menggoda ini. Yang pertama, dia mungkin salah satunya adalah menjadi pecandu di sosial media. Karena mungkin sekarang banyaklah tampilan-tampilan foto atau gambar seseorang yang sudah diedit yang pada dasarnya tidak seperti itu. Ini. Nah, ketika ini masuk kepada orang yang mudah tergoda, ini tentunya masuk dong dalam kerangka itu ya. Jadi ini adalah salah satunya ketika orang yang mudah digoda ini memang biasanya aktif di media sosial. Mereka tentunya punya cara sendiri bagaimana dia mendapatkan orang yang ia inginkan atau biar si dia ini digoda. Jadi tentunya dia lebih aktif dalam segala hal ya, termasuk mungkin terus posting di sosial media, memberikan komentar-komentar yang memang agar si pasangan bicara ini tertarik, salah satunya ya, memberikan hal-hal yang selalu cepat melakukan respon terhadap sahabat atau teman-temannya di media sosial. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua adalah usia yang berakhir di angka 9. Ya, bisa juga 59, 49, 39, 69 ya. Ini beberapa peneliti meyakini bahwa itu menjadi salah satu bagian dari tipe seseorang yang pada saat itu sudah mulai mudah ya tergoda oleh lawan jenis tentunya. Nah, mungkin tidak adil lah ketika saya bicara itu hanya ditekankan kepada wanita, karena pada dasarnya di usia tersebut ya yang berakhir angka 9 ini bisa terjadi juga sama pria. Biasanya ketika di usia-usia tersebut disadari atau tidak, secara refleks ya, situasi membawa seseorang itu menjadi mulai genit. Ya, kadang banyak orang yang mengatakan bahwa si dia itu nggak sadar usia, tapi itu memang seperti itu. Nah, ini terjadi tentunya adalah mendasar ke beberapa hal yang pernah terjadi di usia tersebut. Sehingga penelitian menyimpulkan bahwa usia tersebut memang rawan terjadinya sebuah perselingkuhan. Ya, ini yang kedua adalah usia yang berakhir di angka 9. Tapi apapun itu tentunya ketika timbul di angka 9, yakinlah bahwa itu cuma prediksi, bisa benar bisa tidak. Itu aja ya. Kemudian yang ketiga, karena mungkin dia pernah ya diselingkuhi. Ini kita bicara di luar usia berakhir 9 ya. Ini. Tapi memang itu biasanya ketika bicara selingkuh, siapa sih yang nggak marah ketika tahu pasangannya diselingkuhi? Pasti marah lah ya, karena itu logis, logika. Ini bentuk keterkaitan ikatan, baik sudah terikat dengan tali pernikahan dan juga mungkin terikat dengan adanya suasana batin antara suami istri. Makanya ketika si suami punya firasat, ketika istri melakukan hal-hal yang kurang diinginkan atau bahkan tidak diinginkan, istri punya firasat, itu adalah karena adanya ikatan batin antara suami dan istri. Karena kita dengan sahabat pun ya, yang tidak terikat dengan apa-apa ya, ketika ikatannya hanya sebatas sahabat, itu ketika sudah terlalu dekat, kita akan merasakan ikatan batin yang sudah tercipta antara
kita dengan sahabat kita. Apalagi dengan seorang suami istri yang memang setiap harinya hidup sama-sama, ya, tidur sama-sama, makan sama-sama, mungkin bahkan mandi sama-sama. Ini jadi bukan hal yang aneh ketika di situ terjadi sebuah ikatan batin yang memang berjalan dari waktu ke waktu, ya. Kemudian yang keempat adalah mungkin pasangan lebih kaya secara finansial dibanding pasangannya. Mungkin si istri lebih kaya dari suami atau sebaliknya. Ini juga rawan seseorang menjadi merasa lebih tertantang, ya, lebih tergoda dan sekaligus mungkin uji nyali. Sampai di mana sih? Siapa saja sih sebetulnya orang-orang yang bisa saya dapatkan, ya? Walaupun itu tidak semuanya, tapi mungkin ada ya sebagian seseorang ketika sebuah hasil finansial ini akan mempengaruhi seorang menjadi mudah melakukan hal yang bersifat menyimpang dengan pasangan atau berselingkuh. Ini. Lalu kemudian yang kelima adalah ketika seseorang terus-menerus penasaran dengan kemampuan dirinya. Dia gemar mencari sebuah kesetaraan dalam hidup. Ya. Jadi mungkin semakin tinggi seseorang, ya, dari sisi finansial, ini akan semakin merasa bahwa dirinya saya masih mampu untuk mendapatkan si A. Lalu dia coba. Ternyata dengan apa yang saya punya dia mau sama saya. Ya, ada. Makanya di sini semuanya, ketika kita kaya juga tentunya tidak sedikit godaan yang datang. Ketika miskin juga tidak sedikit godaan yang datang. Maka dari itu dua hal ini adalah sama-sama berada di titik ujian, titik evaluasi keimanan seseorang tentunya, yang memang terus-menerus diuji. Nah, maka dari itu, walaupun itu tidak semua, walaupun banyak orang yang memang secara finansial punya sebuah finansial yang bagus lah ya, tapi ketika pada saat itu keimanan juga bagus, maka akan aman-aman saja. Kemudian yang keenam, biasanya ketika tipe wanita yang mudah tergoda atau mudah digoda, ini mudah sekali terbius dengan kata-kata manis. Nah, biasanya ketika seseorang punya maksud dan memang pada dasarnya dia berbohong, dia akan mengeluarkan jurus-jurus manis, ya. Jurus-jurus yang dapat membawa seorang menjadi yang awalnya biasa saja karena manisnya sebuah kata, dia akan tertarik. Ini sering dilakukan. Nah, tapi mungkin ketika bicara kata manis bisa juga ini datangnya dari para pria loh, yang suka mungkin apa yang disebut sedikit gombal dan juga janji palsu. Mohon maaf ya, ini banyak terjadi di kalangan kaum pria ya. Lalu kemudian yang ketujuh adalah dia mencari jati diri yang salah. Artinya ketika dia ingin tahu sejauh mana sih sebetulnya kecantikan saya, seperhatian apa sih pria sama saya, ya, sehingga lepas kontrol dia, ya. Itulah namanya yang saya katakan bahwa mungkin ini adalah mencari jati diri yang salah. Tentang siapa saya, tapi dia terseret ke arah-arah negatif. Ya, kalau mau cari jati diri, oke lah. Tapi arahkan ke arah yang lebih positif atau menuju kebaikan. Artinya mencari jati diri, tapi untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga itu luar biasa. Ya, nah sahabat, itulah 7 hal. Ya, tipe wanita yang mudah tergoda atau mudah digoda. Nah, mudah-mudahan ini hanyalah penambah wawasan saja lah ya buat sahabat-sahabat semua. Karena saya yakin sahabat semua adalah sahabat yang memiliki pasangan setia dan tidak tergoda oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dia hanya akan menyayangi pasangan tercinta. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.